Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita baru aja melihat adalah mediasi yang dipelopori oleh Novi dan juga Denny Sumargo yang disiarkan juga secara langsung. Tetapi ini adalah suatu permainan yang kayaknya itu dipermainkan gitu. Kenapa? Kita lihat tadi ada Densu, terus juga Novi beserta timnya itu sudah hadir di tempat mediasi. Tetapi Agus itu ternyata kan nggak hadir teman-teman. Ternyata dia sedang melakukan kayak pemeriksaan di kantor kepolisian terkait dengan laporannya, yaitu terkait dengan pemerasan. Novi kan dilaporkan juga untuk laporan kedua selain adalah pasal dugaan pencemaran nama baik, juga adalah dugaan pemerasan. Kenapa nih Mas Agus kesannya kayak mempermainkan Novi? Padahal Novi dalam mediasi yang disiarkan langsung tersebut bilang, saya itu sudah komunikasi dengan istrinya Mas Agus, Elmi ya. Katanya iya nanti datang gitu kan ya. Terus tiba-tiba kok sudah beberapa jam sebelum acaranya dimulai, sudah dihubungi, sudah ditelepon, dan juga dikirimkan pesan, itu nggak ada respon. Nah tiba-tiba salah satu kuasa hukumnya Agus yang hadir juga di dalam mediasi ini, ada 3 orang atau beberapa orang, 3 orang tuh juru bicara apa ya, satunya adalah kuasa hukumnya, mengatakan bahwa Mbak Novi saya mau menyampaikan katanya, ini HP-nya Elmi itu katanya sedang habis baterainya, makanya dia tidak bisa hadir. Tidak bisa menjawab begitu. Ini kesannya kayak dipermainkan gitu loh. Terus itu aja nggak cukup, masih ada menunggu-menunggu gitu. Ini mereka sekarang lagi di kantor polisi ya? Iya, kalau sudah selesai mau langsung ke sini ya? Awalnya dikatakan iya, nanti setelah selesai dari kantor polisi diperiksa, nanti Agus langsung ke sini. Nah ada wartawan yang sedang berada di Polda Metro Jaya, ini adalah jawaban Agus dan juga Wawa pada saat ditanya sama wartawan. Ini mereka sedang menunggu Mas Agus nih sama yang lainnya di ruang mediasi, apakah kalian akan datang gitu. Jawabannya sangat mencengangkan dan kesannya mempermainkan teman-teman. Oh berarti ini mau langsung pulang aja? Kalau saya enggak. Oke. Wawa bilang ini badannya lagi kurang sehat. Kalau saya nggak ke Gedung Juang karena saya mau ada acara di rumah. Oke? Saya ada acara. Sama kayak ini. Dia di sini lagi gini, nggak bisa dikatakan. Oh ya, ya oke. Sama Pak, sama pengacara itu. Oke. Ya itu, jadi Agus bilang nggak bisa ke sana, katanya fisiknya lagi lemah, terus juga katanya lagi sakit gigi. Kayaknya ini adalah kebohongan ya kalau menurut aku ya. Ya itu haknya dia. Terus dia bilang ya sudahlah biar pengacara aja yang menghadiri. Ini adalah salah satu action, langkah nyata untuk timnya Novi ya, bahwa Agus itu memang bukanlah hanya tinggal diam aja. Kalau sebelumnya kan kesannya dia hanya menerima aja. Tapi di sini kelihatan banget ini adalah salah satu langkah perlawanan Agus untuk timnya Novi. Nah, ada salah satu juru bicaranya Agus yang hadir dalam mediasi ini, namanya adalah Rafli. Jadi Rafli ini menyampaikan ada 5 poin yang dimintai dari timnya merespon dari undangan dari Yayasan Novi. Poin yang pertama adalah begini, tim dari Agus mengatakan sangat menghargai itikat baik yang telah dilakukan oleh Novi dengan cara mengundang untuk mediasi. Poin pertama menurut aku basa-basi doang ya. Biarin tipikal Indonesia kan ya. Jadi sebelum kita ngomong to the point-nya, kita kasih yang baik-baik dulu, kita kasih yang manis-manis dulu di awal. Poin yang kedua, ini mulai tajam-tajam nih sampai poin kelima. Poin kedua adalah kami fokus ke masalah hukum dan kesehatan Agus dulu. Ini ngeri-ngeri sedap ini. Kenapa? Kenapa dia bilang kami fokus ke masalah hukum dan kesehatan Agus? Artinya masalah hukum adalah 2 pasal yang dilaporkan ke polisi adalah pertama pencemaran nama baik dan kedua adalah tentang pemerasan. Mereka tetap fokus pengen memenjarakan Novi untuk bagian ini. Ini adalah cara mereka untuk mendapatkan kembali gitu ya uang 1,3 miliar tersebut. Nah, dia juga mengatakan kami sedang fokus ke kesehatannya Agus. Ini terlalu diada-adakan ya, karena Novi pun juga sama, selalu dikatakan dari awal kita fokus adalah untuk kesehatannya Mas Agus. Selama proses pelaporan ini, Novi juga mengatakan silakan untuk proses hukum terus aja dilaporkan, tidak masalah, tapi kita mau Mas Agus untuk terus berobat, tidak melakukan hal-hal yang justru malah kontraproduktif untuk kesembuhan dia. Poin yang ketiga disampaikan di sini adalah klien kami ada undangan di Polda Metro Jaya terkait dengan laporan yaitu adalah dugaan pemerasan.
untuk undangan ini sebenarnya dikritik langsung sama salah satu pengurus yayasan, siapa namanya, Derry ya kalau nggak salah namanya. Dia bilang begini, kalau ada undangan seperti itu kan harusnya bisa dikomunikasikan kemarin atau tadi sore, karena kan mereka juga sudah komunikasi dengan keluarganya Agus juga, tapi mereka tidak ada tuh mengatakan hal yang tidak akan datang. Kesannya akan datang, tetapi kok tiba-tiba nggak datang. Ya, secara psikologi ya, kalau kita janjian sama orang, aku ntar datang ya, tapi tiba-tiba nggak datang, kan itu ngebuat kecewa. Nah, ini mereka sudah paham banget bagaimana cara ngebuat kecewa semua persiapan dari Denny Sumargo, Novi juga di sana, ya dengan cara tidak hadir tersebut. Karena ketidakhadiran Agus dan juga timnya, itu adalah salah satu bentuk sebuah hal yang action untuk menyakiti lawannya. Daripada dia ngomong A, B, C, dan D, actionnya adalah seperti itu gitu. Yang keempat adalah meminta pertemuan ditunda setelah pemeriksaan selesai. Pemeriksaan selesai ini adalah yang kepolisian dan juga kesehatan pulih. Bagian ini aja, ini sangat multi interpretasi. Meminta pertemuan ditunda setelah pemeriksaan selesai. Pemeriksaan selesai ini apakah selesai yang hari ini, ataukah selesai dalam kasusnya? Sampai nanti ada putusan dari kepolisian, apakah ditemukan unsur pidana atau enggak. Ini sengaja dibuat mengambang gitu. Karena kan sampai pemeriksaan polisinya selesai. Artinya, ya Agus kalau masih diperiksa-periksa lagi, ataupun Novi nanti bakal diperiksa, nggak usah ada perdamaian dulu, katanya mediasi. Nanti setelah selesai, ada nggak putusan dari polisi, ada temuan unsur pidana atau enggak, plus kalau Novi jadi tersangka atau enggak. Terus setelah kesehatannya pulih. Ya, kalau untuk kesehatannya pulih, kayaknya bakal masih lama banget. Jadi menurut aku, interpretasiku ya, yang paling mendekati strategi mereka ini adalah setelah selesai pemeriksaan secara utuh, pemanggilan-pemanggilan, dan dari pihak kepolisian sudah menentukan ada unsur pidana atau enggak, diterima atau tidak, dan ada tersangkanya atau tidak. Itu menurut aku. Jadi mereka juga sedang menantikan hasil dari laporan mereka, kira-kira berhasil atau enggak. Ini kayaknya, kalau aku tangkap ya, dugaanku sih kayak culas gitu loh teman-teman. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, nanti kalau seandainya di pihak kepolisian ternyata laporan mereka ditolak, tidak ada unsur pidana, dan Novi tidak bisa ditersangkakan, oke deh, baru kita mediasi. Tetapi kalau mereka akhirnya nanti berhasil mentersangkakan Novi, dan ada unsur pidana jelas di sana, mereka tidak mau mediasi. Kayaknya sih mereka mengarahnya ke sana gitu. Terus juga kesehatannya pulih ini, apa yang pulih nih? Karena untuk matanya juga sudah tidak bisa melihat lagi kan menurut Agus. Apakah setelah operasi hari Rabu nanti, dan itu kan juga recovery-nya pasti bakal butuh waktu yang nggak mungkin dalam hitungan hari, pasti dalam hitungan minggu teman-teman. Terus poin yang kelima dikatakan di sini adalah masalah uang donasi. Kami serahkan kepada penegak hukum. Oke, kalau mau ditransfer balik, segera saja ditransfer, karena itu adalah sebagai bentuk itikat baik. Jadi ada salah satu kuasa hukumnya Agus yang hadir dalam mediasi ini mengatakan begini, ini kita sebenarnya mau mediasi atau masih mau berdebat gitu. Kalau kita masih mau berdebat, lebih baik saya akan meninggalkan tempat ini, ruangan ini gitu. Dan selama proses mediasi tersebut, kan Denny Sumargo juga hadir di ruang penonton ya, di kursi penonton gitu, melihat semuanya. Dan kelihatan banget Denny Sumargo ngerasa kayak sirinya gitu, kayak harga dirinya gitu. Kayaknya tercabik-cabik sih Densu, udah dipersiapin untuk tim menyiarkan secara langsung, kemudian sudah memberitahu pihaknya Agus, kuasa hukumnya, jauh-jauh hari sudah oke, tapi tiba-tiba di hari H, kejutan, surprise, nggak ada. Itu benar-benar menurut aku ngebuat Densu kayaknya harus menahan lagi egonya gitu. Cobaannya berat ya dari Densu dan juga Novi ini. Bahkan salah satu statementnya Densu ya, ada dikatakan di sini bahwa Agus itu adalah korban katanya. Tetapi kalian juga jangan membuat Novi menjadi korban berikutnya lagi. Ini adalah makna yang sangat dalam sekali. Makanya waktu terkait dengan isu yang aku bahas di video sebelum ini tentang Agus, Wawa, dan juga kuasa hukumnya yang bilang bahwa
Densu itu akan mengganti atau menalangi uang yang dipakai keluarganya Wawa untuk bayar hutang, bayar sekolah, dan sebagainya. Densu tidak mau mengklarifikasi lebih detail, ya karena ini dia tidak mau kesannya nanti mendukung siapapun. Kalau dia bilang bahwa, iya maksud saya tuh nggak mau mengganti uang Wawa loh, tapi maksud saya kalau seandainya nanti donatur minta uangnya kembali dan uangnya udah nggak ada lagi, baru saya talangi. Maksudnya begitu kan ya. Tapi dia tidak mau menyampaikan hal tersebut karena itu akan menyakiti hatinya pihaknya Agus. Tapi kalau Densu malah mengatakan sebaliknya, iya, bahwa nanti iya saya akan ganti sekarang gitu biar Novi aman. Itu juga akan menyakiti pihaknya Novi. Dan itu adalah kategori yang aku tangkap di sini bahwa Agus itu adalah korban, tapi jangan jadikan Novi itu korban berikutnya. Dan dari gayanya Agus, Wawa, dan istrinya pada saat setelah selesai diperiksa ya, aku bisa melihat mereka bingung ya. Agus gayanya cuma nunduk aja, yang kayak dugaanku pura-pura sakit gigi, nggak mau ngasih komentar. Udah ya, begitu. Ini berbeda banget gitu loh, dengan dulu dia meminta bantuan kepada netizen untuk meminta dana untuk berobat dia gitu. Dan secara pribadi aku melihat ini adalah kayak tamparan yang keras banget ya buat Densu dan juga Novi. Dengan ketidakhadiran mereka, ini adalah satu indikasi yang mereka itu tidak punya etikat baik sih di situ. Maunya mereka itu adalah, udahlah uangnya ditransfer aja dulu gitu, 1,3 miliar itu. Urusan nanti apakah laporannya dicabut atau enggak, ya kita lihat nanti. Karena kan Novi juga tidak memberikan syarat loh kepada Agus. Kalau uangnya diberikan gitu, harus cabut laporan saya, nggak ada statement tersebut. Tapi dari timnya Agus juga maunya adalah gini, kamu serahkan dulu aja uangnya, urusan nanti laporan kamu dicabut atau enggak itu nanti. Karena dari 5 poin yang disampaikan dari juru bicaranya Agus ini mengatakan ya, tidak ada statement bahwa kalau uangnya sudah ditransfer balik, laporan ke Novi dengan 2 pasal tersebut akan dicabut. Tidak ada di sini. Artinya bisa aja uangnya sudah diambil, nanti sama Agus, Novinya tetap dilaporkan. Ini adalah pola yang aku baca dari timnya Agus. Dan Agus ini mengiyakan, sepakat dengan strategi-strategi yang telah dilakukan. Which is ini sangat miris banget bagi aku pribadi. Mulai strategi HP-nya katanya baterainya habis, istrinya. Kemudian strategi katanya Wawa ada acara di rumah. Strategi katanya Agus lagi sakit gigi, nggak enak badan. Ada aja untuk menghindarinya. Dan itu kayak anak kecil sih menurut aku. Tapi kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Aku akan bahas di video berikutnya terkait dengan poin-poin menarik dalam pertemuan hari ini ya. Antara perwakilannya Agus dan juga pihak Novi serta juga Denny Sumargo. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.